Timnas Italia saat ini sedang kesulitan lolos ke Piala Dunia 2026. Apabila anak asuh Gennaro Gattuso gagal, maka ini akan jadi kegagalan ketiga mereka secara beruntun. Pada 2022 lalu, Italia gagal setelah kalah di babak playoff melawan Makedonia Utara. Lalu, pada 2018 mereka gagal di babak playoff melawan Swedia. Apa yang terjadi pada Italia tentu sangat ironis, mengingat hampir 20 tahun lalu Italia adalah juara dunia. Tapi apabila bicara soal Italia tahun 2006, masih ingatkah kalian siapa-siapa saja wajah yang menghias starting 11 Gli Azzurri kala itu? Kira-kira jadi apa ya mereka sekarang? Kali ini untuk kembali bernostalgia akan memori juaranya Italia di Piala Dunia 2006, Starting 11 List akan menyajikan info terkini para pemain Starting 11 Italia di final Piala Dunia 2006. Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon adalah sosok yang berdiri begitu tangguh di bawah Mister Italia pada final Piala Dunia 2006 silam. Kala itu Buffon berusia 28 tahun. Kematangannya yang luar biasa membuat Buffon sukses gagalkan penalti David Trezeguet. Berkat aksinya Italia menang 5-3 dan membawa pulang Piala Dunia. Buffon berlinang air mata ketika pensiun dari timnas pada 2017. Dan sejak pensiun total sebagai pemain pada 2023, kiper legendaris Italia ini bertekad mengabdikan diri untuk negaranya. Buffon bergabung di barisan manajemen timnas Italia, bertindak sebagai koordinator Gli Azzurri. Fabio Cannavaro. Sang kapten Fabio Cannavaro dinobatkan menjadi pemain terbaik tahun 2006 berkat keberhasilannya memimpin Gli Azzurri menjuarai Piala Dunia. Sepanjang turnamen, Cannavaro juga menjadi pemain paling berpengaruh. Bahkan, Cannavaro mendapat julukan Il Muro di Berlino atau Tembok Berlin atas kegigihannya mengawal lini belakang Italia kala itu. Cannavaro kini tak lagi berkarir di Eropa. Sejak pensiun pada tahun 2012, pemain kelahiran Naples ini memulai karir manajerialnya di klub Uni Emirat Arab Al Ahly. Cannavaro sekarang juga masih berkarir di Asia. Mantan defender pemenang Piala Dunia ini adalah pelatih timnas Uzbekistan yang baru saja memastikan debut Piala Dunia pertamanya di tahun 2026. Marco Materazzi. Nama yang satu ini mungkin populer karena insiden di final yang melibatkan dirinya dengan Zinedine Zidane. Tapi terlepas dari insiden tersebut, Materazzi juga layak diapresiasi. Karena partnershipnya dengan Cannavaro pada akhirnya menghasilkan trofi buat Italia. Materazzi juga menjadi pencetak gol penyama kedudukan di final Piala Dunia 2006 ini. Materazzi pensiun pada 2016 bukan di Eropa, melainkan di Asia, lebih tepatnya di India. Mantan defender kelahiran Lecce pensiun setelah memperkuat tim Liga Super India Chennai FC sejak tahun 2014. Di sana, Materazzi sempat merangkap menjadi pemain pelatih sebelum akhirnya benar-benar menjadi pelatih klub pada 2016. Materazzi berpisah dengan Chennai pada Maret 2017 dan hingga kini tercatat masih menganggur. Gianluca Zambrotta. Sosok Gianluca Zambrotta juga jadi sosok yang berperan penting mengawal Italia juara di Piala Dunia 2006. Zambrotta banyak disebut sebagai salah satu pionir fullback modern yang versatile alias serba bisa. Tugasnya kali itu adalah mengawal area kanan, berhadapan langsung dengan Florent Malouda dan Eric Abidal. Zambrotta mengakhiri karirnya di klub asal Swiss FC Chiasso pada November tahun 2013. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Dewan Kehormatan Como ini lantas mengawali karir manajerialnya dari sana.
Sambrota yang pernah berkarir di Asia melatih tim India Delhi Dynamos dan menjadi asisten klub China CS Suning, kini menjabat sebagai staf akademi timnas Italia. Fabio Grosso. Fabio Grosso mungkin layak disebut sebagai pahlawan sejati Italia di Piala Dunia 2006. Pasalnya, berkat golnya ke gawang Jerman di semifinal, Italia bangkit, menang 2-0 dan akhirnya melaju ke final. Grosso juga tampil impresif selama final melawan Prancis. Grosso menjadi bagian terbaik dari skuad Italia meski ia mengaku sempat minder karena ia berasal dari klub papan bawah Palermo. Mantan bek kiri kelahiran 28 November 1977 mengakhiri karirnya pada tahun 2012. Dan sejak saat itu Grosso meniti karir sebagai pelatih. Publik Indonesia mungkin sudah tak asing dengan rekam jejak Grosso. Pelatih yang dulu juga sempat menangani Olympique Lyon kini menjadi pelatih Sassuolo, klub tempat JICES bermain. Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso tak dapat dipungkiri menjadi pemain penting dalam perjalanan Italia menjuarai Piala Dunia 2006. Pemain berjuluk Reno alias si Badak dikenal sebagai gelandang yang ngotot dan keras dalam bermain. Tak mengherankan jika Gattuso mampu meredam permainan sejumlah klub yang punya lini tengah tangguh termasuk Prancis. Setelah pensiun, Gattuso sendiri beralih profesi menjadi pelatih. Karirnya di Milan, Napoli hingga Valencia memang tak terlalu bagus. Namun semangat yang ada dalam diri Gattuso kini membuatnya dipilih menjadi juru taktik baru timnas Italia. Sayang, Gattuso masih perlu meloloskan timnya dari babak playoff untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026. Andrea Pirlo. Berdampingan dengan Gattuso ada sosok gelandang hebat lain bernama Andrea Pirlo. Pirlo dikenal sebagai gelandang elegan, punya akurasi tembakan dan umpan yang luar biasa. Pirlo adalah pemain yang mencetak asis lewat corner kick untuk gol tandukan Materazzi. Setelah pensiun, Pirlo terjun ke dunia kepelatihan. Mantan gelandang AC Milan sempat menangani Juventus dan membantu mantan timnya itu menjuarai Coppa Italia di musim 2020-2021. Selain menjadi pelatih Juve, Pirlo juga pernah menangani Sampdoria dan klub Turki Fatih Karagümrük. Pirlo kini menangani klub Uni Emirat Arab United FC. Sembari terkadang memantau bisnis anggur miliknya di daerah Brescia, Italia. Mauro Camoranesi. Di sektor gelandang, tepat di depan posisi Sambrota ada nama Mauro Camoranesi. Pemain yang identik dengan rambut gondrongnya ini sempat mengalami masa-masa sulit ketika masih berkarir di Argentina dan Meksiko sekitar tahun 90-an. Tapi di bawah asuhan Marcelo Lippi di tahun 2006, Camoranesi menjadi pemain penting yang kontribusinya tak bisa dipandang sebelah mata. Pria kelahiran Buenos Aires 4 Oktober 1976 menutup karirnya sebagai pemain pada Juli 2012 bersama Racing Club Argentina. Sejak saat itu, Camoranesi menangani sejumlah klub Argentina dan Meksiko seperti Tigre dan Coras de Tepic. Pria yang pernah menjadi asisten Igor Tudor di Marseille kini menganggur setelah terakhir kali menjabat sebagai pelatih klub Cyprus Anorthosis Famagusta. Simone Perrotta. Simone Perrotta mungkin tak setenar Pirlo, Buffon, Materazzi atau Cannavaro. Tapi sebagai pemain yang turut serta masuk ke dalam line up final Piala Dunia 2006, Perrotta punya peran penting. Pemain legendaris Roma itu menjadi filter pertahanan Gliazzurri di area kiri, sejajar Grosso berhadapan langsung dengan Frank Ribery dan Willy Sano. Perrotta yang memperkuat Roma sejak Agustus 2004 pensiun di klub ibu kota pada tahun 2013. Berbeda dengan rekan-rekannya yang lain, Perrotta tidak langsung terjun ke dunia kepelatihan seusai pensiun. Pria kelahiran Aston-under-Lyne itu baru masuk dunia manajerial pada Juni 2025 ketika ditunjuk menjadi staf akademi mendampingi Sambrota. Francesco Totti.
Bicara soal timnas Italia 2006, tentu nama Francesco Totti tak bisa dilepaskan dari daftar. Sosok yang kerap disebut sebagai sang anak emas membuktikan bahwa dirinya adalah nyawa permainan Italia kala itu. Totti mencetak 4 assist dan 1 gol sehingga catatan kontribusi 5 golnya itu jadi yang terbanyak di antara para pemain Griazzurri lainnya. Selepas pensiun, Totti pernah mengemban jabatan sebagai direktur Roma. Akan tetapi pada tahun 2019 Totti mundur dari jabatannya. Sang pangeran Roma kini cukup sering menjadi komentator dan analis pertandingan. Di sisi lain, banyak yang menjuluki Totti sebagai Beckham-nya Italia. Karena pria 49 tahun nyaris tak pernah lepas dari sorot media. Totti juga cukup aktif terlibat kegiatan filantropi, terutama program terkait anak-anak bersama UNICEF. Luca Toni. Banyak yang bilang bahwa Luca Toni adalah generasi terakhir target man sepak bola. Kenyataannya memang demikian. Pria kelahiran Pavulonel Frignano adalah pencetak 2 gol penting Italia di babak perempat final Piala Dunia 2006. Ia juga menjadi bagian penting skuad Marcelo Lippi di turnamen 4 tahunan itu. Luca Toni punya karir yang gemerlap, sempat memperkuat Bayern Munchen, Roma hingga Juventus. Toni yang pernah menjabat sebagai manajer Hellas Verona adalah lulusan Akademi Coverciano. Tetapi sejak meninggalkan perannya pada 2017, Toni belum pernah menjamah dunia kepelatihan. Italia dahulu pernah berjaya. Pemain-pemain seperti Buffon, Materazzi, Totti hingga Pirlo adalah saksi bagaimana perkasanya Griazzurri hampir 2 dekade lalu.